selanjutnya masuk materi energi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peta konsep untuk materi hari ini yaitu ada bentuk energi potensial, energi kinetik, kemudian ada sumber energi dari bahan makanan terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan, transformasi dan metabolisme. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi. Adapun bentuk-bentuk energi, yang pertama energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat kedudukan tertentu. Yang kedua, energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Energi kinetik secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu. Yang ketiga, energi kimia adalah energi yang dihasilkan melalui reaksi zat yang menghasilkan suatu energi seperti energi kinetik, energi panas, dan juga energi potensial. Adapun perumusan energi dapat dilihat sebagai berikut. Rumus EP energi potensial sama dengan MGH, yaitu M massa benda, G percepatan gravitasi bumi, dan H tinggi benda. Kemudian energi kinetik, rumus energi kinetik yaitu EK setengah mv kuadrat. Adapun M yaitu massa benda, V kuadrat yaitu kecepatan benda. Selanjutnya, sumber energi. Sumber energi itu ada dua macam. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan dan terbaru. Yang kedua, sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan bisa dilihat pada tampilan yang sebelah kiri ini. Energi tak terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada industri. Adapun sumber energi tak terbarukan yaitu energi hasil tambang bumi, kemudian energi nuklir, dan energi kimia. Kemudian yang sebelah kanan yaitu sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, atau energi matahari atau energi surya. Yang kedua, energi pembangkit listrik tenaga air atau bisa PLTA, adalah pembangkit listrik yang mengandalkan potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi. Kemudian yang ketiga adalah energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Yang keempat yaitu energi tidal, merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut yang sering disebut juga energi pasang surut. Makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bermain game, ataupun untuk berpikir. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas. Zat makanan yang sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan. Dapat dilihat di gambar di atasnya. Yang kedua, protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang juga mengandung unsur B, fosfor, dan S, sulfur. Bahan mengandung yang banyak protein antara lain
yaitu daging, ikan, telur, susu, termasuk protein hewani, dan juga protein nabati, yaitu kacang-kacangan, tahu tempe yang berasal dari tumbuhan. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangunan sel, jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Kemudian yang ketiga, lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O, oksigen, H, hidrogen, dan C, karbon. Peran lemak menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Menyediakan asam lemak sebagai esensial bagi tubuh manusia. Makanan yang mengandung banyak lemak antara lain pada lemak hewani yaitu keju, susu, daging kuning telur, daging sapi, daging kambing. Kemudian lemak nabati yaitu lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Kemudian perubahan bentuk energi. Pada contoh perubahan bentuk energi sebagai berikut. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak, misal bensin atau solar digunakan sebagai bahan bakar yang dapat menjadikan mobil bergerak ataupun motor bergerak. Kemudian energi gerak menjadi energi panas, yaitu pada saat kedua tangan yang digosokkan akan terasa hangat. Yang ketiga, gerak menjadi energi bunyi, yaitu saat kita bergerak atau adrenalin kombinasi. Dan yang terakhir, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Kertas yang dibentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas bumi. Transformasi energi dalam sel. Adapun transformasi energi dalam sel yaitu pada klorofil dan mitokondria. Klorofil adalah zat hijau daun yang membantu proses fotosintesis tumbuhan. Sinar matahari yang diterima oleh tumbuhan secara radiasi yang kemudian akan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut yang digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan juga air menjadi glukosa. Kemudian B. Mitokondria. Dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat dan senyawa lainnya sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi. Adapun kedua jenis ini merupakan transformasi energi yang terdapat di dalam sel. Nah, kemudian fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah yang digunakan dalam fotosintesis. Adapun reaksi yang kimia untuk proses fotosintesis yaitu air 6H2O ditambah karbon dioksida C6CO2 kemudian dibantu oleh cahaya matahari melalui klorofil yaitu menjadi atau diproses menghasilkan C6H12O6 glukosa dan oksigen 6O2. Kemudian respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi dihasilkan energi kimia dalam bentuk kegiatan kehidupan seperti sintesis, gerak, dan pertumbuhan pada tumbuhan. Respirasi yaitu adapun reaksi sederhana reaksi yaitu C6H12O6 kemudian ditambah O2 oksigen, glukosa dan oksigen ini kemudian diubah menjadi energi air 6H2O dan juga karbon dioksida 6CO2. Terima kasih, selesai. Kemudian adapun tugas-tugas dari teman-teman semua, adik-adik semua, yaitu melakukan resume pada materi bab energi. Nah, setelah meresume nanti hasilnya di scan ataupun di foto, kemudian diupload pada grup WhatsApp ataupun melalui Google Drive. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat.